Shalom Elohim dan selamat pagi kepada jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah online kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menyatakan iman kita dengan membaca iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah, masa dan tempat ini saya serahkan kepada Deaconess Jok untuk membawa kita dalam doa syafaat. Hai jemaat Tuhan, Shalom jemaat Isabi Bandar Sendakan, selamat pagi. Mari kita mau berdoa khusus bagi negara kita Malaysia, negeri Sabah, pimpinan gereja, pastor, PMM, PKK, dan juga tunas remaja. Dan juga mari kita mau berdoa, kita mau menyerahkan semua bahan-bahan doa ini dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, karena kebaikan, kemurahan-Mu dan anugerah-Mu ya Bapa sentiasa menyertai kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur juga ya Bapa, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat ekonomi yang Tuhan sudah berikan pada kami di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Bapa, kami mau terus berdoa juga, kami mau terus menyerahkan ya Bapa, khusus bagi negara kami Malaysia ya Bapa, kami mau serahkan ketua ya Perdana Menteri kami ya Bapa di dalam tangan maupun yang di Pertuan Agung ya Bapa. Biarlah Tuhan beri hikmat kebijaksanaan bagi mereka ya Bapa, agar mereka dapat memimpin negara kami Malaysia dengan adil dan seksama ya Bapa. Oh, begitu juga di negeri Sabah ini ya Bapa, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang campur tangan di dalam kepimpinan negeri Sabah ini juga. Ketua Menteri kami yaitu Haji Ci juga ya Bapa, dan timbal-timbalannya semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang campur tangan di dalam kepimpinan mereka, agar mereka mentadbir memimpin negara kami Sabah ini dengan adil dan seksama ya Bapa. Tidak ada poligami, tidak ada perkauman ya Bapa. Kau belum masuk, nak kau terpimpin Bebas di dalam. pada ya Kau belum masuk. beragama ya Bapa. Oh haleluya Yesus, dan juga Bapa Maksud saya kau berdoa juga kepimpinan gereja kami ya Bapa. Kami mau terus berdoa pastor gereja kami ya Bapa, Pastor Dilina ya Bapa. Engkau berkati keluarga rumah tangga, berkati komitmennya di dalam pelayanannya bagi gereja Isabi Bandar Sendakan ya Bapa. Begitu juga Bapa, kami mau terus berdoa juga ketua sidang kami yaitu Penutua Jabeli ya Bapa. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau menyertai dia, Engkau campur tangan di dalam kepimpinannya untuk gereja Isabi Bandar Sendakan. Begitu juga pemimpin-pemimpin yang lain ya Bapa. Tuhan sudah memilih mereka, Tuhan sudah melantik mereka. Oh Bapa, kami mau serahkan semuanya itu agar punya komitmen di dalam pelayanan masing-masing ya Bapa. Oh begitu juga ada Bapa, kami mau terus berdoa juga khusus bagi pelajar-pelajar Kristen yang beribadah di
Isaibi Bandar Sendakan ya Bapak, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan, maupun politeknik ya Bapak, Imar Esim, pelajar-pelajar di gereja ini ya Bapak, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka, biarlah mereka menjadi saksi di dalam pergaulan mereka, di dalam pelayanan mereka ya Bapak. Begitu juga tunas remaja maupun PKK ya Bapak, kami serahkan juga mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan juga menyertai, melindungi mereka ya Bapak. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan ya Bapak. Dan juga Bapak, kami mau terus berdoa juga ibadah kami pada ibadah kami hari ini ya, ibadah online ya Bapak. Kami punya kesempatan bersama-sama dengan jemaat ya Bapak, dimanapun jemaatmu berada ya Bapak, kami serahkan semua itu dalam tangan dan kuasa Roh Kudus. Tuhan, biarlah Engkau campur tangan, Engkau sendiri memimpin, menuntun jemaat kami ya Bapak, agar mereka tetap setia kepadamu ya Bapak, setia di dalam ibadah mereka ya Bapak, walaupun secara online ya Bapak, mereka tetap memuji, memuliakan, mengagungkan namamu ya Bapak. Oh, biarlah nama Tuhan sejadi yang dipermuliakan, nama Tuhan saja layak diagungkan, ditinggikan ya Bapak. Kami mengingatkan juga jemaat kami yang tidak sehat ya Bapak. Kami mengingatkan juga jemaat kami yang di Korintin karena pandemi COVID-19 ya Bapak. Kami serahkan semuanya itu dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau menyertai mereka, memberi penghiburan bagi mereka ya Bapak, agar mereka punya sukacita damai daripada Allah sendiri. Tuhan melawati mereka secara pribadi ya Bapak. Tuhan sendiri menuntun mereka dimanapun mereka berada ya Bapak. Oh haleluya Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Kami berdoa, kami mau menyerahkan setiap jemaat kami ya Bapak, dimanapun mereka berada ya Bapak, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa juga kalau ada jemaat yang punya bermasalah ya Bapak, Tuhan menyertai mereka, Tuhan melawati mereka, Tuhan menuntun mereka ya Bapak. Tuhan sendiri hadir di dalam kehidupan mereka, agar mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka hari lepas hari ya Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Kami berdoa, kami sudah mengucap syukur semuanya ini hanya di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya Bapak, haleluya Roh Kudus. Kami sudah berdoa, inilah sepaat kami ya Bapak, inilah ibadah kami, inilah hati kami ya Bapak, inilah yang kami ada, inilah hidup kami, semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya Bapak, haleluya Roh Kudus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini hanya di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih Deaconess Job. Baiklah, tiba saatnya untuk kita memuji dan menyembah Tuhan yang akan dikendalikan oleh Deaconess Ajan. Shalom Alahim, selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk beribadah secara online. Dan marilah saya ajak kita semua untuk menaikkan pujian dan penyembahan, menyatakan hasrat terima kasih kita, ucapan terima kasih kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kau korbankan hidupmu, 'Kau 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 korbankan hidupmu, '
Mari kita berdoa semua. Bapa kami dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami sangat bersyukur Tuhan karena kami hidup pada hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan yang tidak pernah berakhir dan bahkan selalu ada di dalam hidup kami. Ini adalah mujizat yang paling besar yang Tuhan berikan bagi kami setiap hari dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami akan belajar firman-Mu bersama-sama mengenai dengan berkat-berkat atau perubahan-perubahan hidup para murid-murid Tuhan Yesus. Dan perubahan itu terjadi sampai pada saat ini, di mana kami mengenal Engkau, di mana kami percaya bahwa hidup kami ini adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan firman pada pagi ini menjadikan kami pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan masa ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan setiap pribadi kami yang mengikuti ibadah online ini di rumah kami masing-masing, dimanapun Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bukan saja dengan kami, tetapi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah secara online, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan masa ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kamu dengarkah suara saya? Jelaskah? Jelas juga? Ya, Jelas. Oke, selamat pagi, selamat bertemu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi ini kita masih ada, masih hidup. Itu semua karena anugerah Tuhan. Oke, tema yang minggu lalu itu mengenai dengan amanat agung Yesus. Dan pada pagi ini kita sudah mendengar tentang apa amanat agung yang diberikan, yang disampaikan oleh Tuhan sebelum dia naik ke surga. Jadi amanat agung itu dilakukan sesudah kenaikan Yesus di surga. Dan pada pagi ini saya sekali lagi akan membawakan firman Tuhan yang ada di dalam Lukas 24 ayat 50 hingga 53 yang bertemakan tentang bukti dari hidup adalah perubahan. Ya. Bukti dari hidup adalah perubahan. Saya baca untuk kita semua. Lukas 24 ayat 50 hingga 53. Ini berkaitan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betinia. Di sana ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kalau kita lihat di dalam ayat terakhir ini 52, mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dia bertentangan saat penampakan Yesus yang pertama daripada kebangkitannya, ada di antara mereka yang menyembah dan ada di antara mereka yang khawatir. Jadi efek daripada pengajaran Yesus selama 40 hari setelah kebangkitannya adalah kita lihat di dalam respon mereka saat kenaikan Yesus terangkat ke surga. Ya, bila respon ataupun efek daripada pengajaran-pengajaran Kristus atau Yesus kepada para murid-muridnya, di mana
mereka menyembah dan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Inilah efek daripada pelajaran-pelajaran yang mereka dapat daripada Yesus pada ketika itu. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dan kesinambungan daripada itu kita boleh lihat di dalam kisah para rasul. Itu adalah kisah-kisah para rasul, bagaimana hidup mereka, bagaimana perubahan hidup mereka secara 90 derajat. Ya, secara total mereka berubah. Dan tema yang saya bawa pada pagi ini adalah bukti dari hidup adalah perubahan. Berubah sampai terjadi satu perubahan. Mengapa Yesus terangkat ke surga? Kalau kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 28 menyatakan bahwa Yesus datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Jadi Yesus harus kembali kepada Bapa karena ia sudah menggenapi semua tugas yang diberikan kepadanya. Itulah sehingga dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Lalu bagaimana kelanjutan tugas di dunia oleh murid-murid Yesus? Di mana mereka harus melanjutkan sampai dia kembali. Di mana melanjutkan maksudnya melanjutkan amanat agung sampai Yesus kembali kedua kali ke dalam dunia ini. Jadi maka dari situlah Yesus mempersiapkan para murid-muridnya untuk bersama-sama dia sampai kenaikannya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus mempersiapkan para muridnya selama 40 hari selepas dia bangkit dari kematian. Dia mempersiapkan para murid-muridnya, mempersiapkan mental dan fisikal murid-muridnya untuk menghadapi tekanan. Karena lepas ini kita akan melihat ada banyak tekanan-tekanan yang mereka hadapi, di mana membuatkan mereka harus pergi, ya, menunaikan misi yang Tuhan sudah tetapkan ataupun yang Tuhan sudah ingatkan kepada mereka sebelumnya. Jadi walaupun peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa perpisahan, tetapi ini bukanlah peristiwa yang menyedihkan. Itu kita lihat di dalam pembacaan kita sebentar tadi di bagian yang terakhir. Selalunya perpisahan ini adalah satu hal yang menyedihkan. Apalagi kita berpisah dengan orang yang kita sangat cintai, apalagi kita letakkan posisi kita kita letakkan posisi kita kepada murid-murid Yesus. Kita seolah-olah kita berada di situ dan selama beberapa tahun bersama-sama dengan Yesus, tiba-tiba Yesus berpisah dalam kehidupan kita. Jadi saya rasa perpisahan itu adalah satu-satunya hal yang sangat menyedihkan. Tetapi dia malah sebaliknya kepada para murid-murid Yesus. Itu bukanlah peristiwa yang menyedihkan. Jadi ekspresi para murid menyatakan sikap penyembahan kepada Tuhan atau kepada Allah itu merupakan suatu sikap yang tunduk dan memuliakan Tuhan Yesus. Bahkan mereka kembali dengan penuh sukacita. Mengapa? Kenapa mereka kembali dengan penuh sukacita? Itu yang pertama adalah peristiwa ini menjadi dasar tentang bagaimana para murid menjalankan kehidupan misi Tuhan yang selanjutnya. Ya, jadi mungkin saja mereka tidak tahu bagaimana keadaan mereka setelah ditinggal Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi selanjutnya. Tetapi mereka terus bersukacita. Yang kedua adalah
berkat Tuhan Yesus telah mereka terima justru memberikan keteguhan dalam hati bahwa Allah menyertai dan memelihara hidup mereka apapun keadaan yang mereka sedang alami. Inilah kekuatan para murid-murid Yesus. Kenapa dia saat Yesus naik ke surga, kekuatan mereka, kenapa mereka tidak sedih dan sebagainya, melainkan mereka menyembah, mereka bersuka cita karena ini. Karena peristiwa ini. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang terjadi kepada jemaat Tuhan pada ketika itu, pada murid-muridnya? Apakah perubahan-perubahan yang terjadi kepada diri mereka sesudah kebangkitan Kristus, sesudah kenaikan Yesus ke surga? Jadi kebangkitan ini nyata memberikan perubahan dalam diri para murid, di mana pada dulunya mereka kebingungan dan tidak berdaya karena kematian. Kita dapat melihat peristiwa ini, di mana mereka bingung dan mereka menangisi, mereka sedih karena kematian Kristus, kematian Yesus. Ya. Tetapi setelah Yesus bangkit, tidak ada lagi tempat keraguan dan ketakutan di dalam hidup mereka. Di mana pengharapan yang awalnya musnah, kini kembali lagi. Ya, karena adanya kebangkitan Yesus di dalam peristiwa ini. Jadi 40 hari telah berlalu, para murid Yesus pada ketika itu bersama dengan Yesus, dan Yesus pun memberkati mereka. Berkat merupakan jaminan perlindungan, ya, dan pimpinannya ke atas mereka. Kemudian Yesus terangkat ke surga. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada beberapa hal yang kita dapat perhatikan di sini. Perubahan-perubahan apa yang mereka sedang hadapi, ataupun perubahan apakah di dalam kehidupan para murid-muridnya saat ketika kenaikan Tuhan ke surga. Ya, Tuhan naik ke surga bukan meninggalkan murid-muridnya dengan tangan yang kosong atau tangan yang hampa. Pertama, Yesus memberkati mereka, di mana berkat inilah merupakan jaminan perlindungan dan pimpinan Tuhan ke atas mereka. Ya. Yang seterusnya itu adalah Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada mereka, memberikan mereka Roh Kudus untuk menghibur mereka. Ya, menghibur para murid-muridnya, para jemaatnya pada ketika itu. Ya. Dan itu memberikan dampak di dalam kehidupan mereka 100%. Di mana ada yang pertama, perubahan berlaku di dalam kehidupan mereka itu adalah adanya mujizat. Ya, ada mujizat yang mereka lakukan. Ya, di mana yang pertama itu ada mujizat berlaku. Di mana pada waktu Yohanes dan Petrus pergi ke bait suci, di pintu itu ada di pintu gerbang bait suci itu ada seorang pengemis yang lumpuh sejak lahir. Dan di mana dia setiap hari berada di situ di pintu gerbang itu dengan harapan dia mendapat sesuatu daripada orang yang keluar masuk daripada bait suci itu. Dan pada ketika itu Yohanes dan Petrus lalu di situ. Jadi ketika dia melihat kedua-dua rasul ini, yaitu Yohanes dan Petrus ini, lalu dia
mengulurkan tangannya untuk meminta sesuatu daripada mereka. Lalu apa yang terjadi di situ? Tidak ada yang mereka beri, melainkan kata-kata Petrus di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Di situ berkata, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka sampai ke bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah yang pertama, perubahan dalam kehidupan mereka itu adanya penyertaan dan mujizat Tuhan. Penyertaan itu nyata lewat dengan mujizat-mujizat yang mereka lakukan. Ya. Dan yang seterusnya itu adalah perubahan hidup jemaat. Ya. Perubahan hidup jemaat. Setelah Roh Kudus dicurahkan, ada perubahan dalam cara hidup mereka. Seperti berikut, yaitu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya. Ini adalah perubahan yang ketara terjadi kepada jemaat pada ketika itu, di mana ada perubahan hidup setelah Roh Kudus dicurahkan. Karena Yesus menjanjikan bahwa dia akan memberikan penolong kepada mereka. Setelah dia bangkit, setelah dia naik ke surga, Yesus memberikan mereka penolong, yaitu Roh Kudus. Dan jemaat berubah 100%. Mereka mengubah cara hidup mereka. Ya, di mana mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Rasul-rasul mengajar mereka dan mereka menekuni apa yang rasul ini ajarkan, yaitu firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan itu katakan, apa yang Alkitab katakan, mereka menghidupinya lewat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 hingga 46 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa ini terjadi? Karena di dalam 1 Korintus 1 ayat 9 berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ini adalah satu dorongan daripada Allah sendiri melalui Roh Kudus mendorong jemaat untuk setia di dalam persekutuan. Jadi ini adalah satu efek yang sangat baik yang diperlihatkan, yang dilakukan, yang dihayati seumur hidup mereka. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang diajarkan oleh Rasul pada ketika itu, mereka hidupi dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kita sebagai jemaat Tuhan, kita harus menghidupi apapun apa firman Tuhan disampaikan. Ya, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, ya, baik itu pastor ataupun penatua atau sekadar deacon atau lainnya, apapun yang disampaikan di dalam berdasarkan firman Tuhan, kita sebagai jemaat, kita harus menghidupi firman itu melalui hidup kita sehari-hari. Seperti yang dilakukan oleh jemaah pada ketika itu di dalam Kisah Para Rasul. Ya, menghidupi firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Yaitu di dalam persekutuan, di dalam doa, dan di dalam hal menabur. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hal inilah yang harus terjadi, dan hal ini juga terjadi pada ketika itu dan juga ya harus terjadi pada saat ini.
Dan saya percaya bahwa saat ini kita berkumpul dan saya percaya kita tidak ada motivasi lain kecuali untuk menyenangkan hati Tuhan, berdoa, menyembah, dan memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan kerendahan hati. Itu saya percaya bahwa setiap kali kita buat persekutuan, setiap kali kita ada pertemuan, motivasi kita adalah hanya untuk menyembah, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan bersukacita dengan penuh kerendahan hati. Dan perubahan hidup jemaat yang lainnya adalah jemaat suka menabur. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 34 ayat sampai 35. Kisah Para Rasul 4 ayat 34 sampai ayat 35. Jemaah suka menabur. Itu adalah perubahan mereka. Ya, yang sangat ketara di mana mereka setia di dalam memberi. Ya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab atau firman Tuhan berkata bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka tidak kekurangan apapun, sedikit pun. Sebab kenapa? Bagi mereka yang mempunyai kelebihan, mereka memberi atau menabur kepada orang-orang miskin melalui para rasul-rasul. Ya, mereka menjual segala kepunyaan mereka seperti tanah, seperti rumah dan hasil daripada pertanian ataupun jualan, ya. Mereka bawa di perbendaharaan, mereka bawa ke perbendaharaan ataupun mereka bawa di kaki para rasul. Sehingga mereka semua tidak kekurangan satupun. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada gereja-gereja, tandanya adalah gereja suka menabur dan memberi. Ini adalah tanda-tanda pencurahan Roh Kudus. Gereja itu harus suka menabur, suka memberi. Ada yang meminta, kita bagi. Ya. Selagi kita ada, kita memberi. Karena pada ketika itu mereka tidak segan-segan untuk siapa yang ada kelebihan. Mereka tidak segan-segan untuk menjual harta pusaka mereka. Lalu mereka tidak mengambil 1 sen pun daripada hasil jualan itu. Mereka memberi 100% di perbendaharaan ataupun kepada rasul-rasul, dan daripada rasul ini mereka mereka membagi-bagikan hasil jualan ini kepada orang-orang yang miskin. Jadi ada dua orang kaya dengan orang yang miskin. Orang kaya membantu orang miskin. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita menghidupi firman Tuhan. Karena dalam Alkitab, dalam firman Tuhan tercatat, Yesus mengajar para murid-muridnya untuk memberi. Ya, contoh di situ adalah seorang janda miskin. Ya, dia memberi dengan bukan dia memberi saat dia kekurangan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita memberi bukan saat kita punya kelebihan semata-mata. Oke, nanti saya banyak dulu duit baru saya bagi gereja. Ataupun saya ini dulu baru saya membantu dorang. Tidak. Tetapi di saat kita kekurangan, selagi kita ada yang kita bagi, berilah. Maka berkat Tuhan itu selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Baik itu berkat kesehatan, apakah itu berkat keharmonian, dan berkat-berkat yang lainnya. Karena berkat ini bukan saja terarah kepada material semata-mata atau harta benda semata-mata. Ya. Berkat itu juga adalah berkat dari segi kesehatan kita. Melalui kesehatan, melalui berkat kesehatan kita dapat bekerja. Ya. Dan berkat-berkat yang lain di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita belajar untuk menabur. Ya. Marilah kita belajar untuk memberi. Sedikit, biar sedikit. Yang penting kita selalu belajar,
selalu belajar untuk menabung, memberi. Ya. Karena inilah yang terjadi kepada jemaat yang mula-mula. Efek daripada pengajaran Yesus, efek daripada penyembahan, daripada kebersamaan Yesus kepada mereka, efek daripada pencurahan Roh Kudus, inilah yang terjadi. Jadi bagaimana dengan kita saat ini? Ya, kalau kita percaya Tuhan, pasti ada efeknya, pasti ada kesannya, pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan sekadar kita percaya Tuhan tanpa kita melakukan apapun. Bukan sekadar kita berkata aku mencintai Tuhan, tetapi kita tidak punya tindakan langsung untuk menghidupi cinta kita kepada Tuhan Yesus. Kita hidupi cinta kita. Seperti mana kita mencintai seseorang. Ya, pasangan kita mencintai dia, kita mengasihi dia, kita memberikan dia sesuatu. Ya, kita memberikan sesuatu seperti kita mencintai anak kita. Ya, pastilah kita memberikan dia sesuatu walaupun tidak mahal, tetapi itu kita beri dengan cinta kita kepada dia. Demikian kita ada tindakan yang dapat dilihat. Ya, bukan sekadar kita simpan, kita katakan dalam hati, oh saya mencintai anak saya mengasihi anak saya mengasihi suami saya mengasihi istri saya tanpa ada tindakan. Jadi demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau kita bilang saya mencintai Tuhan, kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan, keluarkan cinta itu. Seperti apa cinta kita kepada Tuhan dengan hal pertama kita berubah. Kita setia di dalam persekutuan dengan Tuhan, setia di dalam Tuhan, dan setia di dalam memberi. Dalam bentuk apapun, tidak ada dikatakan di dalam Alkitab, ini mesti kau beri, ini. Tidak ada. Tapi dalam bentuk apapun, kita beri. Ya. Perubahan yang ketiga, yang seterusnya adalah Petrus dilepaskan dari penjara. Dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 7 hingga 8. Kalau kita lihat di sini, Petrus di penjara, ya. Dan saya percaya gementar boleh datang, tetapi percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya percaya ketakutan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Itulah poin yang pertama dan yang terutama di dalam kehidupan kita adalah kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun. Cuma kita yang selalu meninggalkan Tuhan. Selalu kita meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan senantiasa ada tanpa kita sadari. Ya. Kekuatan doa melepaskan belenggu. Kalau kita lihat peristiwa Petrus di dalam penjara, dia terlepas oleh karena kekuatan doa yang dapat melepaskan belenggu. Ya. Jadi kekuatan di sini adalah doa. Perubahan daripada kehidupan jemaat lewat daripada kebangkitan dan kenaikan Yesus di surga, yaitu mereka aktif di dalam doa. Ya, mereka aktif di dalam doa. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kekuatan doa melepaskan belenggu. Itu saya percaya. Jadi apapun kondisi kita, keadaan kita, doa dapat melepaskan kita. Ya. Dengan kata garisnya percaya. Kita garis bawahi doa adalah percaya. Bukan sekedar kita doa. Doa berkata-kata, berjam-jam kita berkata-kata, berdoa menangis. Tetapi kita kurang percaya. Itu tidak akan memberikan dampak yang positif seperti apa yang kita harapkan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada masa itu para rasul ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, Petrus digari, ya. Tapi keajaiban berlaku. Ketika malaikat datang dan membawa para
dan membuka pintu penjara, dan pada waktu itu pada ketika itu malam, ya. Hal itu pada ketika itu juga Rasul Yohanes kah yang dibunuh, ya. Pada ketika itu ada rasul yang dibunuh, dan itu menyenangkan hati orang-orang Yahudi. Mereka senang hati karena ada kematian rasul, pengikut-pengikut Tuhan. Jadi Herodes pun melakukan hal yang sama kepada Petrus sebenarnya. Tetapi ketika jemaat Petrus ini, ketika murid-murid Petrus ini mendoakan Petrus yang sedang berada di penjara, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, malaikat Tuhan datang dan melepaskan Petrus. Dan Petrus tidak, seolah dia seperti dalam mimpi. Dia pikir dia bermimpi, tetapi saat dia keluar, berada di kota, baru dia sadar, oh ini adalah Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pergumulan sebesar apapun, Tuhan sanggup melepaskan kita. Asal saja kita bertekun dan jangan berganjak dari tempat. Ya. Jangan meninggalkan persekutuan. Tetaplah berdoa, duduk dan berdoa kepada Tuhan. Maka Allah yang berada di surga mendengar, melihat kesungguhan kita. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau pasal doa saya sudah banyak, saya bukan banyak, tapi saya ada pengalaman melalui bermacam-macam pengalaman tentang kuasa doa. Lumpuh boleh berjalan. Lumpuh yang sudah bertahun-tahun, apabila kami berdoa, dia berjalan. Yang lumpuh tidak dapat bercakap, tidak dapat bangun, apabila kami berdoa, setiap hari kami, setiap minggu kami berdoa, kami mendoakan orang itu. Orang itu dapat bercakap, dan orang itu dapat berjalan. Padahal sudah lama dia tidak bangun, tidak dapat bangun, dan tidak dapat bercakap. Orang yang kerasukan didoakan, dipulihkan. Ya. Orang yang putus asa didoakan, dia diberi kekuatan, diberi semangat baru kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, gereja ataupun gereja yang berpecah, apabila didoakan, apabila diikat dengan persekutuan doa, gereja itu mulai pulih. Gereja itu mulai bangkit daripada keterpurukan, daripada perpecahan. Pemimpin kembali bersatu. Itu adalah kuasa doa. Jadi banyak hal yang sebenarnya berlaku hanya karena doa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun belenggu yang mengikat kita, kekuatan doa dapat melepaskan belenggu. Ya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang seterusnya yaitu perubahan yang seterusnya itu adalah mengubah paradigma seseorang. Kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus ke surga itu dapat
itu mengubah cara pikir seseorang. Di mana pada ketika itu keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi dan bukan kalau bukan Yahudi tidak selamat. Itulah yang mereka pikirkan pada ketika itu. Ya. Tetapi setelah Roh Kudus tercurah, maka pergeseran paradigma di mana seorang ketua tentara Roma, ketua tentara Itali, dan juga dia bukan orang Yahudi, ya, dia berdoa dan berpuas dan percaya kepada Tuhannya, dan dia berdoa dan percaya kepada Tuhan, dia bersedekah kepada orang-orang Yahudi. Ya, suatu hari dia berdoa dan malaikat Tuhan turun dan berkata kepadanya, Cornelius, doamu dan sedekahmu telah datang di hadapan Tuhan. Dia sekarang mengingatimu. Jadi sekarang pergilah, suruhlah orang untuk menjumpai Petrus. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah paradigma pada ketika itu. Bahwa mereka menganggap bahwa hanya keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi. Tetapi ketua tentara ini percaya, dia berdoa dan dia percaya. Lalu dan dia selalu bersedekah kepada orang-orang Yahudi. Akhirnya malaikat Tuhan berjumpa dengan dia bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan menerima pemberian dia dan Tuhan mengingat dia. Jadi itu sekaligus mengubah cara pikir dia bahwa oh, saya bukan orang Yahudi, saya juga selamat. Selain itu juga keselamatan bukan saja untuk orang Yahudi tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain, ya. Jadi di tempat peristiwa lain juga ini Petrus, ketika Petrus berdoa kira-kira waktu tengah hari, di mana dia pada ketika itu dia merasa lapar, Petrus merasa lapar, tiba-tiba dia mendapat satu penglihatan di mana ada objek yang turun dari langit seperti kain yang dibentangkan dan diikat dengan tali dan di dalamnya terdapat pelbagai binatang yang dianggap najis dan tidak boleh dimakan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian ada suara berkata, Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, oh tidak. Saya tidak pernah makan benda yang najis, kata Petrus. Saya tidak makan benda-benda yang haram. Ya. Karena orang Yahudi, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, terutamanya di dalam imamat, ada banyak binatang, jenis-jenis binatang yang tidak boleh dimakan, haram. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perintah ini berlaku sampai 3 kali. Petrus disuruh sembelih dan makan. Ya, tetapi dia sentiasa menolak karena bagi dia itu adalah haram. Ya. Tetapi ada suara berkata, apa yang telah dikatakan oleh Allah sah juga jangan dikatakan haram. Kalau Tuhan bilang iya, jangan kita katakan haram. Jadi apapun yang dimakan, apapun yang kita makan, kalau kita terima dengan ucapan syukur, itu bukanlah haram. Yang haram itu adalah apa yang keluar daripada haram, bukan apa yang kita makan yang masuk ke dalam perut. Tetapi apa yang keluar itulah yang menajiskan. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah yang mengubah paradigma mengubah cara berpikir Petrus, Rasul Petrus, bahwa tidak ada makanan yang haram. Ya.
kalau diterima dengan penuh pengucapan syukur, tidak ada yang bilang najis. Jadi inilah kesan atau akibat daripada kebersamaan Yesus pada saat dia dibangkitkan dan sesudah dia naik ke surga, diberikannya mereka Roh Kudus, dan ini yang terjadi, mengubah secara 90 derajat paradigma mereka. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini juga mengubah hidup kita. Ya, mungkin dahulu kita begini, kita lebih kepada satu benda. Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan, maka pengetahuan kita itu makin luas, maka kita makin terbuka dan makin kita memberi. Memberi hati kita untuk menerima hal itu. Yaitu kita percaya bahwa Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu. Jadi saya percaya kita semua di sini, kita punya latar belakang yang berbeza, masa lalu yang berbeza, baik itu hitam atau apapun, kita punya masa lalu, itu masa lalu sebelum kita percaya Tuhan. Ya, sebelum kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka hal-hal yang negatif, hal-hal yang hitam, hal-hal yang mistik, kita ada di dalam diri kita. Tetapi sesudah kita percaya Tuhan, sesudah kita menerima Tuhan Yesus 100%, sesudah kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama melalui kebangkitan Yesus, maka kita berubah daripada yang tidak baik kepada yang lebih baik. Ada perubahan, yaitu hidup adalah perubahan. Bukti dari hidup adalah kita berubah. Kita berubah kepada yang lebih baik. Ya, mungkin perubahan itu memakan proses, tetapi sekurang-kurangnya kita ada perubahan. Karena apa? Kenapa itu ada di dalam kehidupan kita? Kenapa perubahan itu terjadi di dalam kehidupan kita? Karena ada Tuhan. Karena ada Roh Kudus di dalam kita yang kita terima pertama kali, terima Tuhan. Kita undang Roh Tuhan, kita yang berubah. Karena hitam sudah disediakan dan yang terang itu ada di dalam kehidupan kita. Dan terang itulah yang memberikan kita cahaya, memberikan kita penglihatan yang jelas tentang firman Tuhan. Memberikan pikiran kita ini jelas kepada firman Tuhan. Itulah cahaya. Ya, kalau dalam bayangan saya itu seperti kristal di dalam tubuh ini, seperti kristal yang bercahaya, yang menerangi seluruh tubuh dan menyingkirkan benda-benda yang gelap, dan melalui terang itulah yang dahulu mata kita tertutup oleh kegelapan, kini terbuka oleh karena cahaya. Siapa cahaya itu? Yaitu Yesus Kristus atau Roh Kudus yang kita undang di dalam hidup kita. Itulah sebabnya ramai orang Kristen yang mengaku Kristen tetapi hidupnya tidak ada bezanya dengan dunia luar. Karena apa? Dia tidak mengundang Yesus masuk. Dia tidak undang Roh Kudus masuk di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya kenapa dia orang Kristen tetapi hidupnya di dalam kegelapan. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah perubahan-perubahan terjadi kepada jemaat Tuhan yang mula-mula. Mereka berubah, ya, daripada pertama mereka nampak Tuhan, kebangkitan mereka ragu-ragu, tetapi keraguan itu diubah oleh Tuhan Yesus, ya, menjadi mereka percaya, menjadi giat, dan mereka selalu memberi. Mereka ada persekutuan, mereka ada memakan makanan perjamuan kudus bersama-sama, memecah roti bersama-sama. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setelah Yesus terangkat ke surga, para murid merasa takjub.
mereka tahu bahwa Yesus akan menggenapi janjinya untuk mengirim Roh Kudus pada mereka. Roh Kudus akan menjadi penghibur mereka dan akan memampukan mereka untuk menyebarkan kabar baik. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada berapa ramai orang yang mengerti bahwa kita harus menjadi saksi. Ya. Kalau di dalam firman Tuhan yang sebelumnya, yaitu tentang amanat agung, menjadi saksi. Ya. Jadi ada berapa ramai orang yang mengerti bahwa kita mesti menjadi saksi Yesus. Dan tanda yang Tuhan Yesus gunakan adalah penganiayaan. Ya. Adakah kita masih menjadi saksi bagi Yesus walaupun dengan penganiayaan berat terjadi? Apakah kita masih menjadi saksi Kristus saat penganiayaan berat terjadi? Ya. Pada ketika itu para murid berkumpul di Yerusalem. Jadi bagaimana mereka bergerak dari Yerusalem pergi ke Yudea dan Samaria? Saat Yesus memberikan amanat agung ini, mereka berada di Yerusalem. Ya, bagaimana para murid-murid ini, para rasul ini bergerak pergi ke Yudea dan Samaria? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada ketika itu ada penganiayaan besar-besaran gereja-gereja Tuhan, ya. Dengan adanya penganiayaan gereja Tuhan. Karena ketika itu mereka harus lari untuk memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain. Itulah yang terjadi pada ketika itu, ya. Perkataan ini, penganiayaan ini mungkin kurang jelas bagi kita. Kita ganti penganiayaan ini sebagai tekanan, ya. Walaupun penganiayaan diganti kepada tekanan, walaupun dia kedengaran ringan, tetapi sebenarnya sama, ya. Karena tekanan juga membuatkan orang hilang arah, ya. Karena jika kita berada di dalam kehidupan, ya, kalau kita berada di dalam kehidupan yang baik, terus terang, susah untuk kita menjadi saksi, ya, karena kita berada di zona nyaman. Inilah yang dihadapi oleh murid-murid Yesus, ya. Ketika itu pada saat itu mereka berada di Yerusalem, tetapi ada penganiayaan besar terjadi di sana yang membuatkan mereka lari ke satu tempat ke tempat yang lain untuk menggenapi amanat agung Yesus, yaitu memberitakan Injil. Jadi penganiayaan ini saya tukar kepada tekanan. Masih dapatkah kita menjadi saksi Kristus di saat kita tertekan? Masih bolehkah kita menyaksikan kebaikan Tuhan pada saat kita tertekan? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah cara Tuhan untuk menolak kita, untuk menyuruh kita, mendorong kita untuk pergi, melaksanakan amanat agung dengan adanya tekanan. Ya, karena kalau kita selalu berada di posisi yang baik, maka kita tidak akan pernah pergi dari situ. Karena kita sudah nyaman di dalam zona keselesaan. Ya. Dengan adanya penganiayaan, dengan adanya tekanan, para murid-murid Yesus pergi ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mereka memberitakan Injil. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah ada hal-hal yang terjadi kepada jemaat dan para murid ketika itu. Mereka berubah 90 derajat.
Jadi bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita? Perubahan itu terjadi. Kita yang merasa sendiri dan orang lain akan melihat. Selain daripada kita rasakan perubahan kita, yang lebih jelasnya lagi adalah orang lain melihat perubahan kita. Ya. Dan kita juga sendiri melihat perubahan orang lain. Yang dulunya dia ini seorang yang pemarah. Tetapi setelah dia kenal Tuhan, setelah dia percaya Tuhan, dia berbalik menjadi orang yang rendah hati, lemah lembut. Ya. Tidak sudah pemarah, dia tidak sudah cepat marah, tetapi dia lebih banyak dia berpikir sebelum berkata-kata. Mungkin sebelum ini kita bercakap tanpa kita memikirkan apa yang kita katakan, sehingga kan percakapan kita itu tanpa kita sadari menyakiti hati orang lain, tanpa kita sadari kata-kata kita itu memberikan bekas yang mendalam kepada orang lain, tanpa kita sadari. Tetapi setelah kita percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, setelah Roh Tuhan menyinari hidup kita, maka kita dapat memikirkan. Kita berpikir sebelum berkata-kata sudah. Kita sudah dapat berpikir kalau saya cakap ini, kalau bagaimana respon mereka ataupun apakah ini meninggalkan kesan yang negatif atau bagaimana. Kita sudah dapat berpikir, baru kita bercakap. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita hati-hati. Sebelum kita bercakap, kita kena pikir dulu. Ya, sebelum kita berkata-kata, kita kena pikir. Karena kata-kata yang keluar dari mulut kita tanpa kita pikirkan, tanpa kita berpikir, secara tidak sadar itu memberikan kesan atau dampak yang negatif kepada orang itu. Mungkin kita rasa, oh itu bagus, kata-kata yang bagus, tapi sebenarnya bagi orang lain itu tidak. Itu sangat menyinggung perasaannya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berpikir sebelum kita melakukan sesuatu tindakan kita. Kita berpikir sebelum kita berkata-kata. Karena kata-kata kita tidak dapat tarik balik. Kesakitan tidak dapat kita sembuh 100%. Ya. Kita bertekun di dalam doa. Karena doa yang penuh dengan ketekunan dapat melepaskan belenggu, dapat membebaskan kita, dapat menyembuhkan kita, dapat mengubah hidup seorang hanya dengan doa. Dengan garis bawahi, percaya. Mengubah paradigma kita, mengubah cara kita berpikir. Ya, kita lebih terbuka pada firman Tuhan. Ya, jangan kita asik dengan itu saja satu, saja kita berada di titik yang sama saja. Tapi kita berubah. Cara kita berpikir kita harus ubah. Ya. Dan kita setia di dalam memberi. Setia di dalam persekutuan. Memberi apapun. Ya. Bukan tunggu kita kaya baru kita memberi. Tetapi saat kita berkekurangan, kita harus memberi. Seperti seorang janda miskin. Dia dalam keadaan yang tidak punya apa-apa. Tetapi apa yang dia punya, dia berikan. Orang lain memberi dengan terbahak-bahak karena ada kekayaan. Tetapi janda miskin ini memberi dengan kekurangannya. Itu yang berkenan di mata Tuhan. Yaitu bukan apa yang dia, bukan soal kurangkah tidak kurang, tetapi soal hatinya yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah perubahan yang terjadi kepada para murid-murid Kristus. Kita boleh lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kamu boleh habisi Kisah Para Rasul, apa yang terjadi kepada kehidupan mereka. Setelah kebangkitan Yesus dari mati dan sesudah kenaikan Yesus ke surga. Apa yang terjadi kehidupan mereka adalah perubahan. Ya. Bukti dari hidup adalah perubahan. Buktikan, ya,
Nyatakan bahwa di dalam diri kita itu ada Yesus. Ya, jangan kita bilang ada Tuhan di dalam, saya percaya Tuhan, tetapi hidup kita tidak jauh beza dengan orang di luar yang tidak percaya Tuhan. Ya, hidupi buah-buah roh. Ya. Proses hidup itu adalah proses. Kita proses, Tuhan memproses kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Bagi saya secara pribadi, apa yang terjadi selama ini, sebelum saya kawin dan sesudah saya kawin, tekanan demi tekanan, banyak hal yang membuat mankan menangis, ya. Tetapi saya anggap itu adalah satu proses di mana mematangkan iman saya untuk terus lebih percaya kepada Tuhan, ya. Lebih mengandalkan diri kepada Tuhan dan bukan mengandalkan kepada kekuatan semata-mata. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, anggap itu satu proses, di mana proses yang membuatkan kita matang di hadapan Tuhan. Proses bukan untuk menyembuhkan segala sesuatu, tetapi proses di mana kita dari tahap ke tahap yang lain untuk lebih matang dan lebih konsisten di hadapan Tuhan. Ya, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang dimana kecemasan. Ini adalah kecemasan dalam teologinya anugerah. Kalau di dalam main bola itu masa-masa kecemasan, tetapi kalau di dalam teologi itu yaitu adalah anugerah. Ini adalah masa kita, Tuhan berikan kita anugerah. Jadi proses, lakukan, lebih dekat kepada Tuhan. Ya, kita sama-sama menjalani proses itu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang sempurna, tetapi kita belajar, Tuhan mengajar kita untuk mendekati kesempurnaan. Karena kata sempurna itu apabila kita di surga, itu baru kita boleh dikatakan sempurna. Tetapi saat kita ada di bumi, kita tidak sempurna. Tetapi kita sedang mendekati kesempurnaan. Ya, yaitu proses kita untuk mendekati kesempurnaan itu. Sehingga Tuhan katakan, oke, masa untuk pulang. Kalau Tuhan bilang masa untuk pulang, kita sudah berada di dalam kesempurnaan yang tidak akan kurang dan tetap itu saja, yaitu di dalam Yesus. Jadi firman Tuhan hanya sampai di sini yang kita belajar bersama-sama, yaitu bukti dari hidup adalah perubahan. Sila buktikan. Kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita, buktikan. Ya, buktikan dengan seperti mana firman Tuhan katakan. Ya, kita buktikan bersama-sama di dalam Tuhan. Ya, bukan buktikan untuk minta dilihat. Nanti dikatakan minta puji, mengada-ngada, tetapi buktikan itu kepada Tuhan. Kalau kita bukti kepada Tuhan, maka orang tanpa kita memberitahu, orang akan melihat. Tanpa kita gunakan mikrofon, tanpa kita bersaksi di hadapan mimbar pun, tapi kalau Tuhan memperlihatkan itu, memantulkan itu kepada dunia, dunia akan melihat bahwa kita ada di dalam Kristus dan kita sudah berubah. Amin. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Kita bersyukur firman Tuhan dan kita minta Tuhan supaya terus-menerus memproses hidup kita dengan apapun. Ya. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam kerjaan surga, kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami tentang perubahan hidup. Secara jujurnya Tuhan, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami yang mungkin itu menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama. Namun kami mau Tuhan memproses hidup kami agar kami menuju kepada kesempurnaan. Dan tolong kami supaya kami tetap kuat, kami tetap berdiri, kami tetap konsisten di hadapan Tuhan untuk menjadi pribadi yang sudah berubah. Seperti mana yang Tuhan tuntut di dalam firman Tuhan. Seperti mana murid-murid Tuhan berubah. Daripada pertama mereka tidak percaya, tapi sesudah dipimpin oleh Tuhan, mereka percaya dan mereka kembali kepada kesempurnaan yang mana Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka dilakukan setiap waktu. Kami merindukan hal itu terjadi dalam kehidupan kami.
Tuhan berkati semua jemaat Tuhan yang sudah ada, berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada pengacara. Terima kasih Pastor Dilina, dan seterusnya mari kita sama-sama mendengar pengumuman sidang yang akan disampaikan oleh setiausaha sidang kita, yaitu Deacon David Mata. Atas pengumuman yang telah disampaikan tadi. Baiklah, sebelum kita menutup ibadah online kita pada hari ini, sekali lagi saya menjemput Pastor Dilina untuk membawa kita dalam doa penutup serta doa Bapa kami. Mari kita doa Bapa kami. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan membuatkan kami hidup pada pagi ini, pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memimpin kami, ibadah kami dari awal pertengahan ke akhir, dan saat ini kami sudah selesai ibadah online. Tuhan, berkati kami semua, berkati pikiran kami, berkati hati kami, berkati jiwa kami, berkati setiap anggota tubuh kami Tuhan, supaya kami mempergunakan semua anggota tubuh ini untuk kemuliaan Tuhan dan untuk melakukan hal-hal kebaikan. Terima kasih Bapak di surga, berkati semua jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, supaya dalam kebersamaan, dalam kebersamaan kami hari ini, dalam keluarga masing-masing, Tuhan berkat sukacita, damai sejahtera, persekutuan daripada Roh Kudus terus menyertai kami. Terima kasih Bapak di surga, kami juga berdoa untuk bagi mereka yang memulakan pekerjaan hari esok, Tuhan Engkau berkati mereka dari rumah sampai ke tempat kerja, pergi dan balik dengan keadaan yang baik dan selamat, dan berkati kami semua supaya kami terhindar daripada COVID-19, dan bagi mereka yang sedang sedang berjuang untuk melawan COVID-19, kami berdoa supaya Tuhan Engkau kuatkan mereka, imun mereka supaya mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan, terima kasih ini doa kami mengucap syukur. Mari kita ungkapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Habis dari brother, pindah ada sudah kok. Pindah aku dengar kamu masih